Kejaksaan Agung menetapkan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022. Video ini kita buat untuk mata kuliah tugas pendidikan anti korupsi. Kita di sini akan membahas kasus yang lagi ramai loh, yaitu dugaan korupsi pengadaan Chromebook untuk sekolah. Ingat ya, ini masih dugaan dan masih sedang diproses hukum. Jadi kita tidak menjudge, tapi kita akan mengkritik dari sisi anti korupsi. Apakah uangnya itu dipakai dengan benar atau tidak? Nah, lihat gambar ini. Gambar ini semacam ringkasan kejadian versi media. Intinya, pemerintah itu punya program digitalisasi sekolah. Jadi, sekolah dikasih perangkat, salah satunya yaitu disebut Chromebook. Terus muncul dugaan masalah dan proses belinya. Makanya kasus ini masuk ke ranah hukum. Nah, kalau dijelasin itu begini, masalahnya itu bukan laptop itu jelek, tapi kalau belinya nggak beres atau barang yang dibeli nggak cocok untuk sekolah, itu bisa jadi pemborosan dan bisa jadi pintu masuk korupsi. Di infografik ringkasan ini, intinya itu disebut ada dugaan kerugian negara. Menurut pemberitaan, angkanya sekitar 1,98 triliun dari keterangan penyidik. Kita nggak bahas angka detailnya. Yang kita bahas itu mengenai uangnya besar, jadi harusnya pengawasan itu juga super ketat. Ini adalah foto saat Pak Nadiem diperiksa atau berurusan dengan Kejaksaan Agung. Menurut pemberitaan, Pak Nadiem disebut tersangka kelima dalam kasus ini. Tersangka itu artinya diduga terlibat dan sedang diperiksa lebih lanjut, bukan berarti sudah pasti bersalah. Nah, dari sini pelajaran anti korupsi itu sangat terlihat. Kalau urusan uang negara, apalagi buat sekolah ya, publik itu berhak bertanya, belinya gimana? Apakah tetap sasaran atau enggak ya? Menurut pemberitaan, kasus ini pakai Undang-Undang Tipikor. Pasal yang disebut media adalah pasal 2 atau pasal 3 ditambah aturan lain. Bahasa gampangnya, pasal 2 itu kalau ada perbuatan yang melanggar hukum dan bikin negara itu rugi. Kemudian pasal 3, kalau ada orang yang punya jabatan terus nyalahgunain wewenang sampai negara itu rugi. Terus ada juga pasal 55 KUHP yang dimana korupsi ini dilakukan bersama pihak lain. Pokoknya, kamu bisa bilang bahwa kasus ini itu merupakan dugaan korupsi yang dijerat dengan Undang-Undang Tipikor. Nah, sekarang kita lihat foto gambar Chromebook ini. Nah, gambar ini itu sering menjadi perbincangan perdebatan banyak orang. Loh, kenapa ya? Kok bisa membuat banyak perbincangan? Nah, yang pertama di sini yang kritik dari kami, yakni yang pertama ada cocok nggak buat semua sekolah? Karena banyak sekolah, terutama yang jauh itu internetnya itu masih susah. Kalau alatnya butuh internet, jadi nggak maksimal. Kalau di sekolah tersebut tidak ada internet. Nah, yang kedua, dipakai beneran apa tidak? Kalau akhirnya cuma disimpan di lemari, itu namanya beli barang tapi nggak jadi solusi. Nah, yang ketiga, belinya ini beneran bersih apa tidak? Karena uang besar itu harus dipertanggungjawabkan dan harus ada transparansi. Dari gambar Chromebook ini juga muncul pertanyaan kritis. Kenapa harus pilihan ini? Kenapa bukan yang lebih cocok untuk kondisi sekolah yang berbeda-beda? Pertanyaan kayak gini tuh bukan utuh, tapi bagian dari kontrol publik supaya pengadaan nggak jadi ajang cari untung pihak tertentu. Yang paling penting, kalau ada kebijakan pendidikan, harusnya yang ditanya pertama itu adalah murid itu terbantu apa tidak, guru itu terbantu apa tidak. Jadi, pasal anti korupsinya di sini yakni kalau uang negara yang dipakai untuk uang pendidikan harus tepat sasaran. Kalau ada dugaan penyimpangan, itu harus diusut sampai tuntas. Kita tunggu proses hukumnya, tapi sebagai masyarakat dan mahasiswa, kita boleh kritis. Uang pendidikan itu buat anak-anak, bukan buat permainan proyek.